sedang duduk-duduk santai di rumah atau mengerjakan tugas, berhenti dulu ya. Kita sekolah minggu dulu hari ini. Ini ada Kak Buda, Asna. Ya, kami sama-sama mau ngajak anak-anak semua, adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Kita nyanyi dulu ya. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau bersatu dulu. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bawa kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang menyatakan Bapakku datang padamu. Ya, anak-anak, adik-adik, silahkan lipat tangannya, duduk yang manis sambil bernyanyi memuji nama Tuhan. Sambil tepuk tangan dan gerak-gerak badannya. Ikuti gerakannya dengan semangat. Ya, supaya terlihat bahwa kita memuji Tuhan dengan semangat. Ya, Nana. Oke. Ibadah kita pada hari ini kepada Tuhan. Bunda akan berdoa untuk kita. Baik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus baik buat kami, mengasihi kami, melindungi kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kecukupan, sehingga kami tidak berkekurangan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu meskipun kami harus di rumah saja, belajar di rumah, bermain di rumah bersama-sama dengan keluarga dan adik-adik kakak kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Dan sekarang kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati kami sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan kami diberkati di dalamnya. Cerita firman Tuhan juga akan kami dengarkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita sudah mengucap syukur, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan untuk mendukung kelancaran sekolah minggu di tempat kita. Nah, adik-adik
adik-adik yang ada di rumah, walaupun kita dalam keadaan pandemi ini tidak bisa ke gereja, tapi adik-adik bisa menjalankan persembahan, kumpulkan, nanti bisa diserahkan ke mama papanya, dan nanti mama papanya bisa antar ke gereja, atau simpan aja dulu tabung-tabung, nanti setelah keadaan membaik bisa diserahkan ketika kita sudah berkumpul di gereja. Masih semangat Ibu? Semangat. Abang muda semangat? Bagus, semangat. Kita mau angkat satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Yang boleh menjaga melihara setiap kehidupan kami. Sudah terlintas kantong persembahan, kami percaya Tuhan akan berkati, lipat kalikan ganda berkat untuk orang tua kami sebagai sponsor utama kami. Kami mau melanjutkan ibadah sekolah minggu kami percaya Tuhan terus berkati kami, yang di rumah adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi juga Tuhan akan berkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi lagi, Ibu. Kita mau nyanyi satu buah pujian, baca kitab suci, doa setiap hari. Oke. yang lahir dalam suatu keluarga, tapi dia nggak sendirian Kak Priska. Kalau misalnya ada mama hamil lahir satu anak itu biasa aja ya, tapi ini 2 orang langsung yang lahir loh. Namanya kalau sendiri kan namanya anak pertama atau anak sulung. Nah sekarang dia punya temannya ini Bu, dia kembar punya. Ya kembar.
kembar ternyata dia. Namanya siapa ya Kak Udang? Kak Priska tahu. Kak Bro tahu nggak? Kak Krisna tahu nggak? Kak Priska tahu. Pasti nggak tahu Kak Krisna juga teman-teman. Kak Priska kalian tebak nggak? Oke deh Kak Priska. Namanya Yusuf Benego. Iya deh. Ayo, siapa bisa tebak dulu? Pasti ada di rumah lebih tahu deh dari kalian ya. Di rumah ya. Oke, kayaknya kita semua tahu deh. Yuk kita sebutkan sama-sama yang di rumah sampai di sini. 1, 2, 3. Esau dan Yakub. Oke. Kita mau dengarkan cerita tapi bukan Esaunya, kita mau dengar cerita. Kita kembali lagi di sini bersama dengan Kak Priska dan Bunda. Tadi kita sudah dengarkan tema kita atau judulnya adalah Yusuf si penipu. Kok Yusuf sih Kakak? Salah. Ulangi. 1, 2, 3. Yakub si penipu. Seperti itu. Iya. Pernah nggak Tuhan kirimkan ke dalam keluargamu itu seorang adik? Pasti pernah ya. Yang kakak pasti punya adik, ya kan? Tapi yang kakak, yang adik nggak punya kakak, tapi nggak punya adik tapi punya kakak kayak gitu. Nah di sini Tuhan kasih dalam satu keluarga, ya, 2 orang anak langsung sekaligus kembar. Nah Esau dan Yakub seperti tadi. Nah betapa senangnya mereka, bahagia sekali, langsung dapat 2 loh Kak, langsung dapat 2. Jadi ada teman dia bisa kelahi sama-sama. Karena laki mungkin bisa main mobil-mobilan sama-sama. Waktu itu belum ada sih Kak Priska. Bisa main pajak uang sama-sama. Iya, menarik ya. Nah, nama orang tuanya itu adalah Ishak dan Ribka. Bapaknya Ishak, mamanya Ribka. Mereka bahagia sekali karena sudah sekian lama mereka tidak mendapatkan seorang anak. Ya, seperti itu. Tuhan memberikan kepada mereka 2 orang banyak sekaligus. Jadi gimana Kak Priska? Aduh, kalau Kak Priska punya adik kembar senang sekali, bunyinya sama-sama, semuanya sama-sama. Nah, selanjutnya bayi-bayi itu ketika mereka masih dalam perut nih, masih di dalam perutnya ibunya, mereka selalu bertolak belakang, selalu kait. Tetapi ketika mereka sudah lahir, mereka juga bertolak belakang. Mereka mempunyai banyak ciri-ciri bahkan karakter yang berbeda. Lalu ada 2 ciri Bu, ada 2 ciri dari kedua anak kembar ini. Yang satunya, yang si kembarnya itu si Esau, anak yang sulung ya, anak yang sulung. Lalu yang paling musuhnya ini adalah si Yakub. Punya 2 karakter di sini atau 2 sifat. Yang Esau dia selalu di rumah, lalu ya Esau dia selalu berburu, pergi ke hutan cari binatang, sedangkan Yakub dia selalu membantu ibunya di rumah. Nah, Yakub ini mempunyai kulit yang lembut, bulunya itu banyak tapi lembut di sekitar, sedangkan Ishak itu sayang kepada Esau ya. Kalau ayahnya, bapaknya itu sayang kepada Esau. Ya, Esau berbalik ya. Ibu Ribka mengasihi Yakub. Ya. Jadi keduanya anak kesayangan masing-masing dari orang sama. Gak boleh sebenarnya kayak gitu kan Kak? Ya. Oke, suatu hari Esau merasa sangat lapar. Dia pergi ke hutan, tapi kemudian dia pulang. Dia merasa sangat lapar, kemudian dia minta sama adiknya, katanya berikan kepadaku makanan, karena adiknya tadi suka masak loh. Esau pergi ke hutan lapar lalu pulang, ternyata Yakub sudah masak. Wah, dia senang masak. Jadi Esau sudah mencium dari kejauhan. Harumnya loh masakan ini. Jadi adik tolong berikan aku makanan, katanya, karena aku sangat lelah sekali. Kata Yakub, oke, saya akan memberikan kamu makanan, tetapi jual dulu hak kesulunganmu untukku. Karena Esau punya hak kesulungan yang harusnya punya Esau, tetapi Yakub mau mendapatkan itu juga karena Yakub iri sama Esau. Lalu kata Esau, oke, nggak apa-apa. Meskipun itu janji Tuhan, nggak apa-apa, aku kasihkan sama kamu daripada aku lapar, aku mau makan, nanti aku sakit mah, nanti aku nggak bisa ngapa-ngapain. Oke,
Okeylah, kamu ambil saja hak kesulungan itu. Padahal harusnya itu tidak boleh dilakukan. Nah, persetujuan itu kemudian dilakukan dan kemudian Esau menjadi budak atau di bawah kepemimpinan atau harus tunduk kepada Yakub di kemudian hari, seperti bangsa Israel tunduk kepada Tuhan. Bagaimana Kak Priska? Jadi kalau misalnya adik-adik di rumah tidak tahu anak sulung itu apa, jadi anak bungsu, jadi mereka bertukar. Nah, Ya. karena si Yakub yang menipu si Esau terlebih dahulu. Ya. Lalu suatu hari ketika mereka sudah dewasa, sudah bisa hidup masing-masing, walaupun masih dia punya orang tua, ternyata suatu malam Tuhan berbicara kepada Ishak. Akulah Tuhan ayahmu Abraham, aku beserta dengan engkau, aku akan memberkati keturunanmu. Nah, walaupun seperti itu, Ishak juga tetap memuji Tuhan. Namun, pada saat itu anaknya yang bernama Esau menikahi dua istri dari orang Het, orang yang tidak peduli kepada Tuhan. Artinya mereka banyak menyembah berhala, mereka banyak menyembah patung-patung yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya. Itu salah satu kehidupan yang ada pada diri Esau. Ya, betul. Kemudian Ishak menjadi tua. Nah, kalau tua itu berarti sudah sakit-sakitan ya Kak Is, ya. Sudah tidak bisa kerja, tidak ada hanya bisa tenaganya lagi. berbaring. Lalu kemudian Ishak berkata, bawakan kepadaku makanan yang enak dari daging buruanmu. Dia berpesan kepada Esau. Dia berkata seperti itu, kemudian aku akan memberkati engkau. Ini adalah berkat yang istimewa dari ayahnya kepada Esau, yang adalah berkat sulung tadi yang harusnya punya Esau, tapi ternyata sudah dijual Esau kepada Yakub. Nah itu. Kemudian Esau pergilah ke hutan karena dia berharap nantinya ayahnya akan memberkati dia. Dia pergi ke hutan dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ribka untuk Ribka sih Kak? Ishak untuk mencari berburu ke sana. Nah, tapi ibunya Ribka mendengarnya, mungkin karena ibunya ini sayang sama Yakub. Apa yang terjadi, Bunda? Yang terjadi, Ribka punya satu rencana, yaitu rencananya dia memasakkan makanan kesukaan ayahnya tadi, saudara kembarnya tadi, untuk Yakub. Tetapi Yakub juga setelah dimasakkan makanan tersebut disuruh memakai kain atau baju yang berpuru agar seperti kakaknya, itu agar bapaknya tidak kenal. Oke, itu yang diperintahkan si ibunya tadi, lalu diikuti oleh si Yakub. Yakub kemudian membawakan makanan itu kepada Ishak nih, anak-anak. Kalau suara kata Pak Ishak, ya, suaranya sih suara Yakub. Tetapi kok cepat sekali ya pulang dari hutan? Harusnya masih lama. Coba kamu mendekat, kata ayahnya bilang itu. Dipegang dia, tapi berbulu. Oh iya, ternyata ini Esau. Suaranya memang Yakub, tetapi itu adalah Esau katanya. Nah, sesudah dimakannya makanan itu, maka diberkatilah Yakub dan diberikan hak kesulungannya. Nah, setelah diberkati, apa yang terjadi sama Yakub? Ternyata berkat tersebut tercurah bagi Yakub. Yakub pergi dan Esau datang. Sedih kan? Esau datang, hujan-hujan, capek cari binatangnya. Dia datang kepada ayahnya untuk membawakan makanannya tadi, daging merah yang dimasak. Lalu dia berkata nih, si Esau berkata kepada ayahnya, aku tidak bisa. Ayahnya berkata karena dia sudah memberikan berkatnya kepada adiknya tadi. Dia tidak bisa memberikan berkat tersebut karena sudah diberikan oleh adiknya. Ya. Pada malam hari, ya, Yakub berhenti untuk tidur. Dia mengambil sebuah batu untuk jadi bantalnya. Mungkin dia merasa kesepian ya, mungkin dia merasa takut, tetapi dia tidak sendirian. Tuhan berbicara kepadanya dalam mimpi satu malam yang luar biasa. Apa mimpinya? Lalu mimpinya itu dia disuruh untuk pergi. Katanya, pergilah engkau dari rumah pamanmu, dan dia berkata, sampai kakakmu lupa apa yang telah diperbuat. Jadi untuk melarikan diri agar Esau tidak membalaskan dendam, Pergi kemana? dia harus pergi ke rumah pamannya. Ada yang tahu nggak pamannya siapa namanya? Tidak. Ayo, ada yang tahu siapa nih kira-kira namanya? Namanya adalah Paman Laban. Oke,
disuruh pergi. Iya, disuruh pergi ke rumah pamannya. Ya, paman Yakub yang bernama Laban itu kemudian menerima dia. Sampai di sana disambut dengan sukacita. Oh, ada yang memainkan trompet, ada yang memainkan kecapi, karena mereka bersukacita. Oh, keponakan saya datang, dia akan bersama-sama dengan saya di sana. Yakub kemudian, wah, ketemu, melihat di sana ada seorang gadis cantik. Wah, Yakub kemudian tertarik. Gadis cantik itu anak pamannya, berarti sepupu ya? Ya, Iya, sepupu. Dia suka kepada anak pamannya itu yang bernama Rahel. Wah, akhirnya dia minta sama pamannya, boleh nanti kamu akan menikahi Rahel. Apa selanjutnya Kak Priska? Selanjutnya, ketika ia sudah menikahi Rahel, ternyata paman Laban ini menipu dirinya lagi, Bu. Menipu lagi. Dia ternyata memberikan anaknya yang pertama, anak sulungnya yang pertama yang bernama Lea. Lalu si Yakub protes dong. Yakubnya marah. Aku ingin menikahi anak bungsumu, kenapa kamu memberikan anak yang sulung? Tetapi paman Laban dengan bijaksana menjawabnya. Katanya, engkau sudah menipuku, tetapi kata paman Laban, engkau harus 7 tahun bekerja bersama aku lagi ketika engkau akan mengambil Rahel menjadi istrimu. Maka si Yakub mengiyakan dan ikut kerja di paman Laban selama 7 tahun. Yakub kemudian mempunyai 7 orang anak laki-laki. Lalu setelah bertahun-tahun kemudian berlalu, dia membawa keluarganya kembali ke Kanaan. Di sana orang tuanya tinggal di Kanaan. Tetapi Esau juga tinggal di sana. Dia pernah berniat untuk membunuh Yakub loh Kak Friska. Karena apa tadi? Karena Yakub menipu dia. Menipu dan mengambil hak sulungnya. Lalu apakah kira-kira aman bagi Yakub untuk pulang ke tanah Kanaan ketemu dengan abangnya Esau? Kira-kira menurut Kak Friska gimana? Sepertinya Esau akan balas dendam. Ya, suatu hari Tuhan berkata kepada Yakub untuk harus kembali ke tanahnya. Dia bilang, tidak apa-apa, pergi saja kamu ke sana. Aku akan menjagamu dan memeliharamu. Artinya kalau Tuhan bilang Tuhan akan menjaga dan memelihara, pasti Tuhan akan menolong. Tidak akan terjadi apa-apa, betul? Betul. Ya. Ternyata Yakub dan Esau dan Yakub pun bertemu. Perjalanan yang sangat panjang berakhir dengan sukacita. Ternyata yang Kak Priska tadi sangka Esau akan membalas dendamnya kepada adiknya, tidak terjadi. Ya, Esau datang untuk menemui Yakub bersama 400 orangnya, tetapi ia tidak melukai Yakub. Wah, bersukacita sekali. Iya. Ternyata walaupun Yakub ternyata Yakub dan Esau pun bertemu. Yang tadi Kak Priska kira Esau akan membalas dendam kepada Yakub, ketika bertemu ternyata dia bersukacita karena adiknya sudah kembali ke rumahnya dan kembali ke negara tempat tinggal asal mereka, Bu. Ya, ternyata Esau tidak marah sama Yakub, ya kan? Nah, anak-anak, seorang penipu bisa kena tipu loh, makanya jangan menipu dan kita tidak ditipu orang. Tadinya Yakub menipu Esau, lalu kemudian dia pergi ke tempat pamannya menipu dia. Tapi Tuhan mau mengampuni karena Yakub mau mendengar kata Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan sama dia, dan kemudian dia harus pulang ke Kanaan meskipun dia takut. Tapi dia ketemu dengan Esau, ternyata Esau baik-baik saja dan mau menerima dia. Oke, cerita Alkitab hari ini mengatakan pada kita tentang Allah kita yang hebat, yang telah menciptakan kita, dan dia ingin mengenal kita lebih sungguh, dan juga kita harus mengenal dia. Allah tahu ketika kita berbuat jahat loh, meskipun kita melakukannya sembunyi-sembunyi. Dia tahu, dia kecil apapun itu, Allah tahu. Makanya jangan melakukan hal yang buruk, yang kita sebut kadang dengan apa Kak Priska? Dosa. Nah, itu yang sering kita lakukan. Hukuman dosa adalah maut. Ya, tetapi Allah sangat mengasihi kita. Dia mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa kita supaya kemudian kita tidak dihukum karena dosa-dosa kita. Kemudian Yesus hidup kembali, ya kan? Dia tidak mati terus. Dan kemudian dia kemana lagi? Pergi ke surga. Untuk apa, Bu? Untuk menyediakan tempat buat kita.
Jika kamu percaya pada Yesus dan ingin Dia mengampuni kamu, maka akuilah segala dosa-dosamu. Dia akan mengampuni semuanya, menebus semuanya. Dia akan datang dan kemudian tinggal di dalam hatimu, dan Dia akan hidup bersama-sama dengan kamu. Jika kamu mau berbalik dari dosa-dosamu, katakan ini kepada Tuhan Yesus. Yuk kita tutup mata, lipat tangan, ikuti Bunda ya dalam doa ya. Oke. Allah yang baik, aku percaya bahwa Yesus telah mati untukku, dan sekarang hidup kembali. Datanglah dalam hidupku, dan ampunilah dosa-dosaku, agar aku dapat memiliki hidup yang baru, dan suatu saat nanti pergi bersamamu selamanya. Tolonglah aku untuk hidup bagimu sebagai anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ada ayatnya nggak Kak Rizka? Ayat ini ada? Iya, yuk kita Jadi, bacakan sama-sama. Ada ayatnya loh Kak Rizka ya? Ya, Kita baca sama-sama aja anak-anak ya. Oke, di dalam Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, itu. tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak nanti dihafalkan ya di rumah ya. Boleh kirimkan klipnya untuk kita nanti ke sini. Oke, ternyata sudah selesai Kak Rizka. Selesai. Ada komitmennya nggak Kak Ceritanya Rizka? tamat, ada komitmennya. Kita harus hidup kudus. Jadi tidak boleh seperti Yakub si Ya, penipu. Tidak bisa seperti Yakub si penipu. Oke, Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan di sekolah minggu Sekolah selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.